Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, pendengar setia Renungan Harian dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam edisi Renungan hari ini. Saudara-saudari terkasih, hari ini Senin 23 Agustus 2021, Pekan Biasa ke-21. Referensi Renungan hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bab 1 ayat 2b sampai dengan 5, dilanjutkan dengan ayat 8b sampai dengan 10. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 13 sampai dengan 22. Saudara-saudari terkasih, seorang filsuf Yunani kuno pernah mengatakan, antara kebenaran dan persahabatan, aku lebih memilih kebenaran. Tak dapat dipungkiri bahwa realita kehidupan manusia pada umumnya tidak pernah terlepas dari yang namanya teguran. Hal ini terjadi karena manusia selalu melakukan kesalahan yang sama, dan perlahan-lahan hal tersebut akan menciptakan kebiasaan yang tidak baik dalam kehidupannya dan memberikan pengaruh yang buruk bagi orang lain. Saudara-saudari terkasih, Yesus bersahabat baik dengan orang-orang Farisi. Kadang ia makan bersama mereka di rumah mereka. Ia juga berdiskusi dengan Nikodemus. Meski demikian, Yesus tidak segan-segan mengutarakan kebenaran. Ia tidak bisa menutupi bahwa ada yang tidak benar dalam perilaku sahabat-sahabatnya itu. Apalagi orang-orang Farisi dianggap sebagai pemuka agama. Mengutarakan kebenaran memang bisa beresiko menimbulkan ketegangan, bahkan perpecahan. Namun itu masih lebih baik daripada membiarkan kesalahan yang menyesatkan merajalela. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan pertama, Santo Paulus juga menegaskan bahwa ia bersama Silvanus dan Timotius mewartakan Injil tidak hanya dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kuasa Roh Kudus yang membawa pada pekerjaan yang benar. Berkat pewartaan dan kesaksian mereka, orang-orang Tesalonika berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Sebaliknya, orang-orang Farisi merasa telah menyembah Allah dengan menaati detail-detail aturan agama sampai melupakan apa yang esensial, yaitu kasih terhadap sesama. Mereka jadi munafik karena mereka telah menyembah berhala-berhala, yakni citra diri dan kehormatan. Saudara-saudari terkasih, dalam Injilnya hari ini, Matius mengisahkan tentang pemimpin-pemimpin yang buta. Dalam kisah itu, Yesus menegur para ahli Taurat dan orang Farisi karena karakter dan kepribadian mereka yang tidak sejalan dengan perkataan dan ajaran yang mereka ajarkan. Dengan tindakan tersebut, mereka telah menyesatkan banyak orang, namun mereka tidak menyadarinya dan berusaha menutupi kesalahan itu. Matius menampilkan Yesus di depan orang banyak sebagai pemimpin yang benar, dan tidak seperti para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang menjadi pemimpin-pemimpin buta, di mana mereka selalu menyesatkan orang lain. Saudara-saudari terkasih, kehadiran Kristus hendak menunjukkan kepada kita bagaimana menjadi orang yang mampu menyuarakan kebenaran dan bertindak yang benar. Hal ini dilakukannya agar kita perlu mengetahui siapa yang harus kita ikuti.
Ia hadir di tengah-tengah kita agar kita dapat melihat dan menyaksikan perbuatannya yang sejalan dengan kebenaran yang Ia sampaikan. Dengan begitu, kita sendiri dapat menaruh iman kepercayaan kepadanya, bahwa Dialah Tuhan yang selalu menunjukkan kebenaran itu kepada kita dan senantiasa menuntun serta memimpin kita di jalan kebenaran. Melalui bacaan-bacaan hari ini, Yesus hendak memberikan teguran kepada kita bersama dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, agar kita dapat mengoreksi diri kita dan memperbaiki diri kita, serta kembali ke jalan yang benar. Saudara-saudari terkasih, seperti Kristus yang menyuarakan dan mengaktualisasikan kebenaran secara konkret dalam pelayanannya, maka hendaklah kita pun yang telah dianugerahi martabat sebagai imam, nabi, dan raja dalam pembaptisan harus mampu meneladani dan melakukan hal yang sama seperti Kristus, yakni menjadi pemimpin yang benar bagi diri sendiri dan sesama dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita mohon berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, kiranya Ia senantiasa memberkati kita di dalam seluruh tugas dan karya kita.